Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kemarin saya tidak menyebutkan bahwa matahari sedang conjunction dengan Aries dan Pallas Athena, dan sebenarnya itu menjelaskan kenapa kemarin kita tuh kayak jadi eksperimenter banget gitu, kayak berusaha untuk membuat semuanya itu masuk akal, logis dan berstrategi. Dan ini juga hari ini masih karena matahari di 24 derajat 14 menit Aries ada di 24 derajat 20 menit dan Pallas Athena 23 derajat 04 menit. Jadi artinya masih sampai 3 hari ke depan lah. 3 hari ke depan itu kita masih akan berusaha untuk berpikir dengan sangat keras, cerdas gitu ya, untuk kayak ada tantangan yang begitu menarik perhatian kita. Dan hari ini karena bulan itu menjadi ujung tombak dari Yud yang juga melibatkan matahari Aries dan Pallas Athena, di kaki yang satunya itu ada apa ini namanya, Saturnus dan Juno. Jadi ini sepertinya memang ada kaitannya dengan hubungan itu kan nggak harus dengan kekasih ya, tetapi ini adalah ketika kita, karena ini dua pihak, itu kan rasanya kita ingin menang-menangan karena kita udah pernah masuk dalam situasi kontrak. Sorry. Jadi kayak kita sedang hitung-hitungan kontrak atau perjanjian, kesepakatan, atau ya kalau sebagai kekasih kan kadang-kadang kesepakatannya tidak lugas, tapi kita tahu sebenarnya peran sebagai kekasih itu apa. Nah, ini kayak kita sedang hitung-hitungan banget peran tersebut gitu ya. Dan ketika hari ini bulan yang oposisi dengan Jupiter sedang conjunction dengan Neptunus, itu makin gitu ya. Jadi makin makin kita berusaha untuk mencari menang. Jadi kalaupun kita berusaha mencari kejelasan, sebenarnya di balik itu adalah kita tetap ingin menang. Dan energi Virgo itu biasanya memang walaupun tidak diucapkan tetapi sangat terobsesi untuk menang ya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi situasi burung sebelah kiri ini kan jadi situasi dimana kita kan bicara kayak, karena ada peran Pallas Athena sama Aries tuh kita nggak bisa ngomong yang kayak kita sedang minum kopi ketawa-ketawa, enggak gitu. Kalaupun minum kopi bukan ketawa-ketawa, tapi kita berusaha untuk mempengaruhi dan memenangkan sesuatu. Jadi tetap situasinya minum kopinya tadi tanda petik ya, situasinya tidak dibikin formal, tetapi kita juga sedang sebenarnya ini saling bawa pedang lah intinya gitu ya, saling bawa pedang, tapi situasi formal, bukan pertandingan, tapi dalam hati kita ingin menang, ingin menunjukkan kita menang. Nah, itu situasinya. Jadi kita bisa masuk dalam situasi yang sangat kompetitif tersebut atau enggak, but somehow kita bisa lebih fokus. Anyway, yang namanya gambar apa ya, clover ini, kita tetap bisa menang sih. Anyway, situasi kompetisinya itu terlihat juga di clover dan kita menang. Tapi menangnya itu hanya terjadi kalau kita memastikan bahwa kita memproteksi hal yang penting, kita melindungi yang lemah. Jadi kalau kita masih mau menekan pihak yang lemah, somehow dukungan untuk yang membantu yang lemah itu lebih tinggi sekarang. Semesta. Kita bisa pinter-pinteran dengan semesta, terserah kita juga gitu ya. Tapi ya kita bisa lihat hasil akhirnya nanti. Karena kalau ada pihak tertekan itu kan tekanannya akan terus ada di bawah.
nunggu satu saat dia meledak. Kalau kita melindungi yang lemah, itu kan nggak ada tekanan yang besar ke bawah. Berarti kita nggak sedang nunggu bom waktu. Itu aja sebenarnya. Itu logis kok, matematika banget. Jadi kalau kenapa sih kita harus melindungi yang lemah ya? Karena kalau yang lemah kita tekan, itu nanti energinya nggak datang dari yang lemah itu aja, tapi dari lingkungannya. Udah simple kayak gitu. Pasti dia akan nyedot energi dari tempat lain. Kalau kita melindungi yang lemah, maka kita akan mendapatkan energi dari tempat lain ke arah kita. Itu aja. Itu semua matematika. Nah, ini untuk yang berikutnya dari romance ini, ambil hanya jika resonate seperti biasa, love yourself first. Jadi memang intinya adalah kita hanya mampu memberi sesuatu kepada orang lain kalau kita cukup. Kalau kita kehausan, kita punya hubungan dengan orang lain, maka kita akan nyedot energi dari luar. Dan oleh sebab itu, kita nggak akan bisa sepenuhnya menjadi posisi pemberi, caregiver, kalau kita sendiri membutuhkan caregiving. Something like that. Love yourself first itu sebenarnya itu. Pastikan bahwa kalau kita ingin menjadi ibu, maka kita bukan ibu yang merongrong anaknya. Apalagi anak bayi, nggak mungkin kan? Seperti itu misalnya. Nah, calling in your soulmate, kalau kita cukup, kalau kita dalam posisi leluasa memberikan cinta kita, maka kita seperti menyedot energi cinta dari luar, dari soulmate kita. Sama, ini matematika juga. Terus make effort pada saatnya ketika soulmate itu sudah terpanggil, kita udah punya koneksi, itu bukan berarti dengan serta-merta kita akan terhubung secara intimate gitu ya. Tetap aja yang namanya intimate itu nggak harus seksual ya. Itu harus ada effortnya, dan oleh sebab itu ada kontrak. Kontrak kan seperti itu. Kontrak kerja itu kan ada sesuatu yang mengikat. Dua belah pihak punya perannya sendiri. Dan hari ini kan tadi dilihat dari Juno yang juga membentuk di sini ya, Juno. Dia bersama dengan Saturnus conjunction membentuk Yod yang mengarah ke bulan tadi. Nah, ada 3 kartu lagi. Pertama adalah Divine Guidance. Jadi semua sebenarnya arahnya kita. Kalau saya sih Divine Guidance itu kayak memang ya gimana orang bisa hidup nggak pakai divine guidance gitu ya. Jadi artinya kalau kita bisa menghayati bahwa setiap langkah di dalam kehidupan kita itu kan sebenarnya ada yang membantu kita supaya kita menjadi lebih baik, hanya kalau kita minta divine guidance. Jadi kartu ini saya pakai sebagai kalau kita paham bahwa semua langkah kita itu sudah ada yang mendampingi kita. Untuk apa? Untuk manifestasi. Jadi kalau kita bergelut pada satu hal itu nggak ujuk-ujuk, pasti kan semua ada jalannya. Jadi kalau saya melihat kehidupan saya, dulu kenapa saya suka banget satu hal, belajar banyak tentang itu. Apa hubungannya sama keseharian saya? Saya nggak tahu apa, pokoknya saya senang aja. Nah, pada waktu yang lain, ternyata kemampuan yang saya pakai dulu itu dipakainya sekarang gitu loh. Jadi memanifestasikan satu hal itu karena guidance, karena sudah dilengkapi. Jadi kalau saya ambil contohnya ya, yang paling sering saya sampaikan adalah Nabi Yusuf. Bagaimana seseorang yang bisa dibilang yang kan dia kan mulainya dari budak, bisa jadi menteri keuangan kerajaan gitu ya. Kan nggak mungkin nggak terpelajar. Nah, pelajarannya datang dari mana gitu kan? Nah, datangnya dari ketika dia berada di penjara. Di situ dia ketemu dengan orang-orang mempraktekkan logika-logika cocok tanam yang baik, penyimpanan logistik dari makanan dan lain sebagainya, mengatur keuangan supaya bisa selalu balance kayak gitu. Jadi kan ada situasi ketika dia di penjara, dia kan nggak tahu akan jadi menteri keuangan nantinya kan, nggak tahu jadi bendahara. Nah, tapi pada saat dia penjara, dia belajar dengan
dengan sepenuh hati, memastikan dia pintar beneran tanpa berpikir apa-apa bahwa dia akan menggunakan pada satu saat. Nggak perlu, karena pada saatnya nanti ketika memang kemampuan itu akan dimanifestasikan, kesempatan itu akan datang sendiri, something like that. Dan di sini ada miracles ya itulah termasuk miraclesnya. Kok tiba-tiba yang saya pelajari 10 tahun yang lalu ketika itu hanya buat seneng-seneng aja, hanya curiosity, ternyata curiosity atau keingintahuannya itu adalah divine guidance yang seperti ngarahin kamu harus pintar ini sekarang, ini waktunya belajar ini. Dipakainya dalam waktu dekat enggak, tapi nggak apa-apa, belajar dulu dengan sepenuh hati, nanti akan kepake juga kok, seperti itu. Oke, 4 kartu. Ini kan kartu yang menunjukkan kita menawarkan apa yang kita mampu. Ini tantangannya adalah hal yang bisa dibilang tabu, nggak benar atau apapun terlihat, dan mungkin kita menawarkan sesuatu, kita takut untuk orang menganggap tawaran kita adalah satu hal yang aneh seperti itu, karena orang belum ngerti. Jadi di sini ya udah tawarkan saja dalam bentuk bukan terlalu resmi tapi sambil ngomong seperti itu. Tapi kalau kita tadi di awal bicara tentang perasaan kompetisi tetapi di dalam situasi sambil minum kopi, ya kira-kira seperti ini. Dan di sini sepertinya memang yang penting kita udah sampaikan ya, dan orang mungkin masih akan mundur dulu dari apa yang menjadi tawaran kita, something like that ya. Jadi it takes time, semuanya takes time. When people are nice to you, be kind. When people are not nice to you, be kind. Iya, exactly. Jadi ini kan perasaan ketika kita sudah berbaik hati menawarkan kelebihan kita untuk membantu, tetapi dilihat sebagai hal yang mungkin mereka pikir kita punya niat tertentu, agenda tersembunyi or something like that gitu ya. Tapi anyway kita sampaikan dengan nada yang tidak memaksa, dan orang tidak akan menerima karena butuh waktu. Dan ketika mereka tidak menerima, padahal kita sepenuh hati ingin memberi bantuan, just be kind ya, just be kind. Karena nanti pada saatnya akan ada manifestasi. Tapi orang pertama udah pernah dengar bahwa kita punya kemampuan untuk membantu. Mereka belum siap, tapi miracles akan datang ketika orang juga sudah tahu. Yang penting pada saat ini kita sudah yakin. Jadi kita nggak kuat, kita nggak butuh banget, aus banget orang lain tuh menerima kita yang kita hebat tanda petik itu, enggak. Yang penting kita cukup. Soulmate-nya akan datang. Kalau dia nggak butuh pada saat ini, mungkin pihak lain yang membutuhkan, who knows. Tapi tetap akan ada upaya untuk ke arah situ. Anyway, tadi saya mengingatkan kembali bahwa pada saat ini energi kompetisi itu tinggi, bahkan di saat kita diskusi sangat ringan. Anyway, kalau kita selalu berada dalam posisi melindungi yang lemah, somehow kita dalam kondisi yang aman aja. And always be kind. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.